Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk perbaiki apa yang telah mentobati apa yang telah lalu dan perbaiki apa yang tersisa dari umur kita. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan kita, yang kelak syafaat beliau kita harapkan di hari kiamat. Teman-teman rahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Yawm An-Nabawi. Kemarin kita sudah sampai di aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi waktu duha sampai menjelang zuhur. Beliau diantaranya adalah melakukan ziarah ke rumah-rumah para sahabat atau memenuhi undangan, ya, atau menjenguk orang-orang sahabat beliau yang sakit. Ya, kemarin kita terakhir di pembahasan menjenguk sahabat beliau yang sakit. Untuk kali ini kita insya Allah akan bahas seputar rahatul qailulah atau tidur qailulah sebelum zuhur, tidur ringan, ya, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum zuhur yang kita kenal dengan al-qailulah. Maka insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini dengan tema rahatul qailulah, yaitu tidur qailulah. Wa yadhhabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ala ad-duha ila baiti zawjihi allati huwa indaha wa fi yawmiha. Kalau matahari sudah mulai menaik, matahari sudah mulai meninggi, ya, sudah naik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah istrinya yang dimana dapat di giliran waktu harinya dan malamnya, ya. Jadi misal malamnya tadi itu waktu Aisyah dan satu hari ini waktu Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk istirahat di sana, ya. Fa idza dakhala baitahu kana awwalu syai'in yaf'aluhu inda dukhul as-siwak wassalam ala ahli al-bait. Apabila beliau masuk, yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak, ya, bersih-bersih mulut beliau dengan siwak. Tsumma assalamu ala ahli al-bait. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga beliau yang lain. Tsumma yusalli salatul duha 4 raka'atin wa rubbama zada fa shallaha 6 aw 8. Kemudian Rasulullah salat duha sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8, ya. Maka kalau dari sini kita lihat bahwasanya Rasul salat duhanya bukan di Masjid Nabawi, karena sebaik-baik salat itu ada di rumah, kecuali salat 5 waktu. Afdhalus salat salatil mar'i fi baitihi illal maktubah, kecuali salat yang 5 waktu. Wa rubbama sadafa ta'aman fa asaba minhu idza lam yakun at-ta'ima fi as-sabah. Kalau memang ada makanan, maka Rasulullah makan dulu, ya. Kalau memang Rasul belum makan paginya. Jadi kalau Rasul belum makan paginya, kalau kemudian kebetulan kok ada makanan di rumah salah satu istrinya, maka Rasulullah makan. Wa qad yu'radu 'alaihi at-ta'am wa huwa sha'imun fayuftir. Kadang disediain makanan padahal beliau sedang puasa, tapi beliau lebih memilih untuk berbuka saja, khususnya puasa sunnah loh, ya. Karena Rasulullah lebih menghormati perasaan istrinya daripada harus memaksakan kemudian menolak pemberian dari istrinya. Faqad qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha yauman. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, uhdiyat lana hadiyatun au ja'ana za'irun wa qad qaba'tu laka syai'an." Ya Rasulullah, kemarin ada yang datang ngasih makanan ke kita, gitu, ya. Kemudian aku simpan untukmu makanan yaitu hais, ya. Wa huwa ta'amu minal aqit was-samin wat-tamr tukhlatu jami'an. Kata Rasulullah, ya udah bawa sini, hatihi kata Rasulullah. Faja'at bihi fa'akal. Kemudian dibawa sama Aisyah radhiyallahu anha,
kemudian dimakan oleh Rasulullah SAW, hais tadi, makanan kesukaan beliau. Kemudian Rasulullah berkata, qad kuntu asbahtu shaiman, sebenarnya tadi pagi itu saya puasa, tapi karena Aisyah nyodorin makanan, apalagi dia udah simpen, dia pengen bahagiain hatinya Rasul, akhirnya Rasul makan, dan Rasul batalkan puasa untuk hari itu. Masya Allah. Ini pelajaran juga untuk suami mungkin, untuk para suami, agar misal kalau memang istri nggak tahu kalau kita puasa, tapi istri tiba-tiba udah sibuk bikin sarapan gitu kan pagi-paginya, udah ngeliat menu, lihat tutorialnya, sampai dia berjibaku untuk menghadirkan makanan yang enak, lantas baiknya kita makan, kita batalkan puasa sunnah kita. Itu lebih mengikuti sunnah, karena Rasulullah demikian. Demi menjaga apa? Demi menjaga perasaan istrinya yang sudah capek-capek untuk menyediakan makanan. Wa fi dukhulihi hadha ra'a zawjatahu Juwairiyah radhiyallahu anha fi musallaha tadhkurullah wa kana qad dakhala 'alayha fi as-sabah wa hiya 'ala haliha tilka. Pernah satu kali Rasulullah masuk ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah. Pagi harinya Rasulullah melihat Juwairiyah berada di tempat sholatnya, sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sudah menjelang siang, Rasulullah pulang ke rumah Juwairiyah, masih keadaan yang sama. Juwairiyah masih dalam keadaan berzikir di tempat sholatnya. Kemudian Rasulullah berkata, mazilti ala haliki allati faraqtuki alaiha. Kamu masih di situ aja dari tadi, kata Rasulullah gitu ya. Kemudian Juwairiyah mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah. Qala laqad qultu ba'daki arba'a kalimati thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazan. Seharusnya ya aku ajarkan kepadamu Juwairiyah 3 kalimat ya, yang mana bisa lebih berat daripada duduk berlama-lama kamu di situ, kata Rasulullah SAW. Apa yaitu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Nah, doa ini atau zikir ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Juwairiyah dalam rangka mengganti berlama-lamanya Juwairiyah di satu tempat kemudian berzikir kepada Allah. Bukan nggak boleh, tapi ada yang lebih praktis. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Ya, apalagi perempuan, dia punya kerjaan rumahnya, dia punya kesibukan mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumahnya, dan lain sebagainya. Maka Rasul kita menghadirkan solusi agar bisa berzikir singkat tapi padat, bahkan pahalanya sangat besar, yaitu apa? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Baik. Kemudian wa kanat hadhihi sa'atu khalwatihi fi baitihi ma'ah. Ya, itulah jam-jam antara, mungkin kalau kita jamkan hari ini jam 11 sampai menjelang zuhur, itu waktu Rasulullah kembali dari aktivitas di luar, kemudian kembali ke rumah untuk qailulah atau untuk bertemu istri beliau. Wa rubbama atahu fiha ba'du nisa'il mu'minat yas'alnahu an umuri dinihinna mimma la yajra'una 'ala su'ali anhu amama ar-rijal. Kadang datang, kalau Rasul lagi di rumah istrinya, kadang segerombolan wanita datang untuk menanyakan perihal pertanyaan apapun yang mana mereka nggak berani kalau bertanya di depan para laki-laki, malu gitu ya. Wa yakunu as-su'al bimahdari ummahatil mu'minin fahafidna lil ummati hadhihi al-fatawa an-nabawiyyah fi khassati umurin nisa. Dan mereka datang di samping Rasulullah ada istrinya beliau ya, ummahatul mu'minin ya. Wa min dzalika ya, ada pertanyaan ketika itu. Di antaranya adalah suatu kali Rasulullah didatangi oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah SAW. Wa atatuhu Ummu Sulaim wa huwa inda zaujatihi Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ketika itu Rasul berada di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Faqalat, Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita idza ra'atil mar'atu anna zawjaha yujami'uha fil manam, ataghtasil?" Dia bertanya kepada Rasulullah. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seandainya seorang wanita bermimpi dia didatangi suaminya, artinya dijimai oleh suaminya, ya, apakah dia setelah bangun tidur harus mandi wajib, gitu, mandi junub,
atau mandi besar gitu ya. Atagtasil, kata Ummu Sulaim. Faqalat Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, taribat yadak ya Umma Sulaim. Taribat yadak itu terkadang orang Arab mengartikannya dengan dengan maksud kalau makna aslinya sih taribat yadak tuh tanganmu penuh debu gitu ya. Tapi kalau orang Arab sering makainya sebagai ya ketidaksetujuan gitu ya. Yang konteksnya di sini adalah Ummu Salamah mengatakan kepada Ummu Sulaim, nggak boleh gitu ente nanya gitu, bahasa kitanya gitu ya. Taribat yadak ya Umma Sulaim. Ente ngapain nanya kayak gitu lah ya. Kata Ummu Salamah ya. Fadhahtin nisa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ente sudah bikin malu wanita di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah. Faqalat Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu dengan sesuatu yang kebenaran meskipun itu tabuh mungkin ya. Wa inna nas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma ashkal alaina khairun min an nakuna minhu ala amya. Dan kita para wanita itu lebih baik kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang ada dalam diri kita atau masih belum kita ketahui ilmunya daripada kita nggak tahu, kata Ummu Sulaim ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ummi Sulaim muntasiran li Ummi Salamah li Ummi Salamah muntasiran li Ummi Sulaim. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah membela Ummu Sulaim ya, membela Ummu Sulaim. Apa kata Rasulullah? Bal anti taribat yadaki ya Ummi Salamah, ya Umma Salamah. Bal anti, bahkan kamu wahai Ummu Salamah. Harusnya nggak kayak gitu. Ini sebagai bentuk bukan kekecewaan ya, bentuk ketidaksetujuan ya. Harusnya kamu diam aja. Kalau Ummu Sulaim lagi nanya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya idza wajatil ma itu kalau sampai keluar ya kan. Dan mimpi basah kan ya. Ya mimpi basah itu kan laki-laki ya keluar sesuatu dari kemaluannya. Maka kata Rasulullah, Ummu Sulaim, kamu harus mandi kalau kamu memang dalam keadaan basah, kemaluanmu keluar sesuatu gitu ya. Faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, hal lil mar'ati ma, apakah wanita itu juga punya cairan, artinya cairan yang membuat dia menjadikan dia mandi gitu. Ma di sini artinya mani gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ya, fa anna yushbiha waladuha. Terus kalau dia nggak punya mani, dari mana dia dapat dari mana itu anaknya mirip dia, gitu kan? Maka dijelaskan, hunna syaqaiqur rijal. Wanita itu syaqaiqur rijal. Syaqaiqur rijal itu artinya ia saudara kandungnya laki-laki. Dalam hal penciptaannya sama, Allah berikan dia kemaluan, laki-laki diberikan kemaluan, wanita pun sama. Laki-laki diberikan cairan yaitu mani di kemaluannya, maka wanita pun sama. Itu seperti itu ya. Waqad kana linisa'il ansar radhiyallahu anhunna jur'atan fis su'ali wal istidah. Nah, wanita Ansar itu punya keberanian buat nanya sesuatu yang mungkin rada tabu. Ya, yang nggak dimiliki oleh wanita Muhajirin. Jadi masing-masing punya kelebihannya gitu ya. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Aisyah sampai mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik nisa itu, wanita itu nisa'ul ansar, wanita Ansar. Lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Kenapa kata Aisyah? Karena rasa malunya tidak menghalangi dia untuk bertafaqquh fid din. Iya. Ditanya apa yang enggak dia pahami, ditanya oleh Rasulullah yang kiranya tabu, tapi ini ilmu gitu dan perlu, ya kan? Dan sampai hari ini akhirnya berkat jasanya wanita-wanita Ansar, kita atau wanita-wanita muslimah hari ini dapat merasakan ilmunya, gitu ya. Baik. Wa rubbama zarahu fi hadzal waqt ba'du khassati ashabihi li amrin yu'radu lahum. Kadang di jam-jam ini, yaitu jam menjelang zuhur, ya waktu qailullah juga, kadang ada sahabat yang datang, sahabat-sahabat khususnya Rasulullah gitu maksudnya, sahabat terdekat atau sahabat yang memang punya keahlian gitu misalnya, keistimewaan, datang kepada Rasulullah menanyakan tentang sesuatu, ada masalah gitu. Nah maka ini anak ringkas saja ya hadisnya. Pernah satu kali Rasulullah lagi di rumah, ya lagi di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dengan keadaan
betis dan paha beliau, betis atau paha beliau tersingkap. Ya, betis atau paha beliau tersingkap. Jadi Rasulullah lagi sender di sama Aisyah radhiyallahu anha, tapi betis dan atau pahanya Rasulullah tersingkap. Akhirnya Abu Bakar datang minta izin untuk bertanya sesuatu. Oke, dijawab Rasulullah, kemudian selesai pulang. Setelah itu datang Umar. Dan Rasul masih dalam keadaan seperti itu, pahanya tersingkap gitu ya, pahanya tersingkap atau betisnya tersingkap. Kemudian datang Umar. Umar bertanya, selesai bertanya, kemudian pulang. Dan kondisi Rasulullah ketika Umar masuk pun masih dalam keadaan demikian, dengan paha tersingkap atau betis beliau yang tersingkap. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Datang dengan keadaan posisi beliau seperti itu, langsung Rasulullah buru-buru benerin bajunya atau menutup yang tadi tersingkap gitu ya. Selesai Utsman bertanya, Utsman pulang. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar datang, ente tetap kayak gitu? Maksudnya, kamu tetap dalam keadaan seperti itu, paha atau betisnya tersingkap. Ketika Umar datang, kamu juga dalam keadaan yang sama. Namun kenapa ketika Utsman datang, kok kamu beda? Kamu malah menutupnya, nggak membiarkannya terbuka sebagaimana dua orang sahabat tadi yang lain sebelum Utsman datang." Aisyah bertanya kayak gitu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidaklah boleh aku malu. Kenapa aku nggak malu dari seorang laki-laki ya, yang malaikat aja malu sama dia gitu. Jadi Utsman itu punya sifat yang pemalu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai malaikat pun malu. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Tidaklah aku merasa malu dari seseorang yang malaikat pun malu kepada dia. Ya, maksudnya Rasulullah malu kalau kelihatan betisnya tersingkap di depan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. "Inna Utsman rajulun hayy," kata Rasulullah. Hayy, ya, hayy, ya. Sesungguhnya Utsman itu seseorang laki-laki yang pemalu. "Wa inni khasyitu in adzintu lahu ala tilkal hal an la yablugha ilayya hajati." Takutnya kalau aku tidak mengubah posisiku yang tadi dan dalam keadaan yang sama, takutnya Utsman buru-buru dan nggak selesai hajatnya, malu-malu gitu. Coba bayangkan ya, bagaimana akhlak Rasulullah kepada Utsman, akhlak Rasulullah kepada yang lain, dan bagaimana Utsman pun demikian kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi salah satu keutamaan sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita kan taunya Utsman itu orang yang kaya, Utsman itu yang khalifah ketiga, tapi ada satu sisi di mana Utsman pernah dikatakan oleh Rasulullah sebagai laki-laki yang malaikat pun malu dengannya. Masya Allah. Baik. Amma idza khala min zawjatihi fi baitihi faqad wasafat Aisyah radhiyallahu anha fi halahu tilka. Kadang kalau lagi Rasulullah sedang berdua dengan istrinya, Aisyah menceritakan, kana idza khala fi baitihi ma'a ahlihi alyanan nas. Rasulullah kalau sedang bersama istrinya itu orang yang paling lembut ya. Wa akraman nas, orang yang paling dermawan. Kana rajulan min rijalikum. Ya, Rasulullah memang laki-laki seperti kalian, tapi punya sifat yang Masya Allah. Illa annahu, ya emang Rasulullah sama-sama laki-laki, tapi lihat apa bedanya. Illa annahu dhahakan bassaman, sering ketawa, tersenyum, bassam, ceria, mukanya tuh selalu tersenyum gitu ya. Wa ma kana illa basyaran minal bashar, padahal Rasul juga sama, masyaran minal bashar gitu ya. Kana yakunu fi mihnati ahli, beliau juga bantu-bantu istrinya di rumah, pekerjaan istrinya di rumah dibantu gitu ya. Jadi Rasulullah enggak, meskipun beliau Rasul enggak, sini bawain saya air, saya mau ini, saya mau itu, enggak. Bahkan Rasulullah membantu istrinya di rumah, pekerjaan istrinya di rumah. Ya. Beliau kadang yakhitu thawbahu, ya ngejahit bajunya sendiri, yahlibu syatahu, memerah kambingnya, susu dari kambingnya itu ya. Wa yakhdumu nafsahu, kadang yakhdum nafsahu, ya melayani diri sendiri. Misalnya, ini para suami juga harus menjadi catatan. Bahkan hal yang remeh aja nggak mesti selalu minta bantuan istri gitu.
Kalau kita mampu, kerjakan. Ini sunnah Rasulullah. Ya, kalau kita mampu untuk ngambil air sendiri, ya ambil aja sendiri gitu ya. Gak usah minta dilayani terus sama istri gitu kan. Karena ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, bentar ya. Tadi terlewat ya, ada. Nah, baik. Jadi Rasulullah juga bantu-bantu istrinya ya, bantu-bantu istrinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang lain? Maaf, ini agak sebentar ya, agak ada lagness nih. Baik, kira gini aja deh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengisi waktu qailulahnya? Di antaranya adalah Rasulullah SAW ya jadi pernah satu kali Rasulullah SAW berada di rumah Saudah ya, kalau nggak salah di sini di rumah Saudah. Oh maaf, pernah satu kali Rasulullah berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada Saudah di sana. Akhirnya Rasulullah dengan Aisyah dengan Saudah lagi manja-manjaan gitu lah ya kira-kira. Ini lihat bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya kepada istri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kepada Saudah ya untuk makan sesuatu gitu dari buatannya Aisyah radhiyallahu anha gitu. Sampai akhirnya makan, kata Aisyah, makan, Saudah makan. Enggak, saya lagi nggak mau makan gitu. Sampai akhirnya kalau ente nggak mau makan, kata Aisyah gitu, aneh peperin nih bahasanya tuh. Pokoknya dibikin cemong lah pakai terigu tepungnya itu. Sampai akhirnya berdua saling Aisyah kayak gini. Rasulullah berdiri terus nyuruh nyuruh Saudah, yaudah balas gitu. Akhirnya kedua-duanya saling main cemong-cemongan, bahasa orang buat Jakartanya tuh ya. Saling main cemong-cemongan dah tuh gimana. Sampai akhirnya mereka dan Rasulullah hanya tertawa menyaksikan kedua-duanya sedang melakukan demikian. Itu bagaimana seorang Rasul kita SAW mengajari kita bahwa untuk mengisi waktu di rumah dengan istri kita dengan sebaik-baiknya ya. Bantu kerjaannya gitu ya. Bantu pekerjaan rumahnya, berbuat sebaik-baiknya di rumah. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bahkan di lanjutan hadisnya tadi ceritanya ketika itu ada suara Umar. Sedangkan Saudah sama Aisyah masih main cemong-cemongan gitu lah bahasanya. Sampai kata Rasulullah, udah cepet cuci muka kalian karena kayaknya saya dengar Umar mau masuk nih kayaknya. Bener aja. Ketika itu nggak lama Umar datang, kemudian Umar masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kiranya yang bisa Anda sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang keseharian Rasulullah SAW. Apa setelah zuhur? Apa yang Rasulullah lakukan setelah qailulah? Kemudian apa yang beliau lakukan setelah sholat zuhur? Dan lain sebagainya. Kiranya itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.